Masih kita berada dalam tadarus Al-Quranul Karim atau tafsirul Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membenarkan mimpi Rasulnya bahwasanya kamu akan masuk ke Masjid Al-Haram dengan kehendak Allah dalam keadaan aman, mencukur rambut kamu atau memendekkan dalam keadaan tidak ada perasaan takut. Dan Dia mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan Dia, Allah, menjadikan untuk kamu setelah itu kemenangan yang dekat. Berbicara tentang mimpi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, dan sebahagian daripada mereka yang bersama dengan Rasulullah mencukur rambutnya, mencukur habis. Sebahagian yang lain memendekkan. Mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Adapun mimpi bagi selain para anbiya adalah cabang wahyu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya wahyu itu mempunyai bid'un wa arba'una syu'bah. Mimpi itu atau wahyu itu mempunyai lebih daripada 40 cabang. Salah satu daripada 40 cabang wahyu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, yang dilihat oleh seseorang atau orang lain yang lihat tentang kita. Dengan demikian, mimpi yang artinya itu adalah sesuatu yang dilihat oleh seseorang dalam tidurnya terbagi kepada 3 bahagian. Mimpi yang baik yaitu merupakan cabang wahyu. Mimpi yang tidak baik yaitu gangguan daripada syaitan. Yang ketiga, mimpi yang dinamakan hadithun nafsi. Apa yang difikirkan oleh seseorang sebelum tidur lalu dibawa mimpi, itu namanya mimpi hadithun nafsi. yakni apa yang menjadi fikiran kepada seseorang sebelum tidur dibawa dalam mimpi, itu namanya mimpi hadithun nafsi. Jadi mimpi ada 3 bahagian, yang baik, yang tidak baik, dan mimpi yang merupakan apa yang menjadi perasaan kepada seseorang sebelum tidur. Mimpi yang baik akan memberi kesan yang baik kepada yang bermimpi. Mimpi yang tidak baik tidak memberi apa-apa kesan yang tidak baik kepada yang bermimpi. Adapun mimpi yang merupakan buah fikiran seseorang sebelum tidur, maka ianya tidak memberikan apa-apa kesan apapun. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala ada menceritakan beberapa hal yang terkait dengan mimpi dan realiti atau kejadian besar yang terjadi yang didahului isyaratnya oleh Allah melalui mimpi. Kejadiannya belum terjadi tapi mimpinya sudah ada. Seperti mimpinya raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang bermimpi ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kering atau 7 lembu yang kurus. Ditakwilkan akan berlakunya 7 tahun musim kemarau dan
7 tahun kemudian musim yang subur. Takwil mimpi itu yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf menjadi hakikat, walaupun yang bermimpi pada ketika itu adalah seorang raja. Sama juga dengan mimpi 2 orang di penjara yang bercerita kepada Nabi Yusuf. Yang satu bermimpi menuangkan minuman, yang satu bermimpi ada makanan diletakkan di kepalanya dimakan oleh burung. Ditakwilkan oleh Nabi Yusuf kedua-dua mimpi itu, bahwasanya yang satu akan dibebaskan daripada penjara, yang satu lagi akan dihukum bunuh. Kejadian dibebaskannya dan pembunuhan kepada lelaki yang bermimpi akan berlaku kemudian, tapi beritanya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Nabi Yusuf. Ini yang menjadi kebenaran bahwasanya mimpi itu bahagian daripada cabang-cabang wahyu, yakni ada hakikat yang berlaku melalui mimpi-mimpi tersebut. Di dalam syariat atau dalam sunnah al-mutahharah berlaku juga beberapa mimpi yang dijadikan sebagai sandaran hukum, seperti mimpinya seorang sahabat tentang panggilan salat, yaitu macam mana nak panggil orang untuk datang salat. Seorang sahabat bermimpi mengumandangkan adzan, maka dijadikan itu sebagai syariat oleh Nabi SAW melalui mimpi. Yang mimpi bukan Nabi, yang mimpi sahabat, diceritakan kepada baginda Rasulullah, lalu diikrarkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, menjadi sumber hukum. Yang menentukan hukum adalah Rasulullah, tapi yang mimpi adalah waktu itu sahabat. Dengan demikian Nabi mengambil hujjah daripada mimpi para sahabat. Ketika berlaku mimpi tentang malam Lailatul Qadar, sahabat bermimpi, ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpi kalau malam Lailatul Qadar malam 27. Lebih daripada seorang bermimpi yang memberitahukan kalau Lailatul Qadar malam 27. Kata Nabi, kalau begitu mimpi kamu ini sepakat bahwasanya Lailatul Qadar malam 27. Nabi membangun hukum melalui mimpi, yang mimpi sahabat. Dengan demikian mimpi itu bahagian daripada cabang wahyu bagi selain Nabi, tapi ianya menjadi wahyu kepada Nabi. Dengan demikian baginda Rasulullah SAW bermimpi masuk ke kota suci Mekah dalam keadaan mencukur ataupun memendekkan rambut, yakni merujuk kepada kaum muslimin, sebahagian mencukur, sebahagian memendekkan rambutnya. Maka mimpi itu direspon oleh Nabi SAW sehingga baginda Rasulullah mempersiapkan diri untuk berangkat pergi ke Mekah untuk melakukan umrah pada tahun ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah, bertepatan pada bulan Dzulqa'dah. Masa Nabi berjalan sampai ke Hudaybiyah, seperti mana saya ceritakan sebelum ini, dihalang untuk masuk, yang pada akhirnya berakhir dengan Nabi kembali ke Madinah tanpa dapat masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, seperti mana saya jelaskan sebelum ini. Maka menjadi satu persoalan sejauh mana mimpi Nabi menjadi hakikat. Nabi mimpi masuk, tapi hakikatnya Nabi tak boleh masuk. Kan masa itu pergi sampai Hudaybiyah, kan patah balik pergi ke Madinah, tak sampai masuk ke Mekah. Sementara dalam mimpinya, la tadkhulun al-masjidal haram insyaallah amin. Kamu akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Maka hal ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada baginda Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, bukankah engkau memberitahu kepada kami kalau kami ini akan masuk ke tanah suci Mekah dalam keadaan mencukur atau memendekkan rambutnya? Bukankah itu engkau beritahu? Kata Nabi, ya, aku beritahu seperti itu. Tetapi adakah aku beritahu kepada engkau kalau itu akan berlaku tahun ini? Kata Sayyidina Umar mengatakan, tidak, engkau tak beritahu kalau itu akan berlaku tahun ini. Kata Nabi, kalau begitu itu pasti akan berlaku. Bila masanya, ya tergantung bagaimana Allah mengizinkan. Tetapi apa yang dijanjikan pasti akan terjadi. Di sini kita belajar untuk
mencari hikmah pada setiap apa yang kita tak sampai untuk kita dapat, yang kita inginkan tapi kita tidak dapat. Baginda Rasulullah sudah sampai ke Hudaybiyah, ingin masuk kota Mekah tapi tak sampai juga. Di sini Nabi tetap berbaik sangka kepada Allah dan yakin kepada Allah bahwasanya Allah menghendaki yang lebih baik, walaupun pada ketika itu kaum muslimin sangat bersungguh-sungguh ingin memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, kita pasti akan masuk. Bila nanti tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkannya. Oleh sebab itu dikatakan aminin, akan masuk kamu dah ke Mekah aman. Sementara waktu itu nak masuk kota Mekah ini kan sedang perang dingin antara Mekah dengan Madinah waktu itu, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Macam mana akan masuk pada perjanjian damai Hudaybiyah dalam keadaan aman sementara ia berada dalam keadaan tegang? Jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, tiada gangguan. Kota Mekah sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, dah tak ada lagi kekacauan. Bila itu berlaku? Pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasulullah SAW, saat Fathu Mekah yang berlaku bertepatan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah aminin muhalliqin ru'usakum, dalam keadaan kamu mencukur rambut atau memendekkan dalam keadaan kamu tidak takut. Disunnahkan di dalam tahallul, baik itu haji atau umrah, tahallulnya dengan mencukur habis. Karena setiap rambut yang dicukur itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang muhalliq itu yang cukur habis. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wal muqassirin juga. Jadi semoga yang memendekkan pun dapat rahmat juga. Nabi mengulang, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah memberi rahmat kepada mencukur habis. Sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah, dan memendekkan juga rambutnya. Nabi kata, rahimallahul muhalliqin. 3 kali. Baru yang keempat, wal muqassirin, dan juga orang yang memendekkan rambutnya. Dengan demikian al-fuqaha menggalakkan bila seseorang lepas daripada haji atau umrah untuk mencukur habis rambutnya, karena setiap rambut ada nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Hai kaum muslimin, kamu sudah pakai ihram, sudah sampai ke Hudaybiyah dan kamu diminta untuk balik. Ya kan? Ikut analogi kamu, kita dah dekat dah. Lebih baik kita masuk daripada tidak. Tapi Allah Maha mengetahui, dengan tidak masuknya kamu ke kota Mekah dan kembalinya kamu ke kota Madinah, ada hikmah besar yang lebih besar daripada apa yang kamu inginkan, daripada masuk ke kota Mekah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kota Mekah itu jatuh ke tangan kamu, sehingga kamu masuk ke kota Mekah tidak lagi menggunakan izin daripada orang-orang kafir Quraisy, tapi kamu sudah boleh masuk bila-bila masuk. Hikmah daripada menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah akan menjadikan untuk kamu fathan qariba, yakni jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin dan ditadbir oleh kaum muslimin sehingga kaum muslimin boleh datang untuk tawaf bila-bila masa tanpa ada gangguan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Bil huda wa dinil haq, petunjuk dan juga agama yang benar, merujuk kepada ilmu dan juga amal. Ilmu dan juga amal. Agama ini atau konten daripada risalah Nabi 2. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Dengan 2 ini agama menjadi sempurna. Tidak sempurna ilmu tanpa amal, tidak sempurna juga amal tanpa ilmu.
Amal adalah buah daripada ilmu. Sehingga bila seseorang beramal dengan ilmu, pasti amalnya benar karena didasari dengan ilmu. Tapi kalau orang beramal tanpa ilmu, dia tidak dapat membezakan dan tidak dapat tahu adakah amalnya itu benar atau tidak. Yang menimbang amal benar atau tidak adalah ilmu. Oleh sebab itu ketika seseorang melakukan salat itu amal, tapi tak punya ilmu dalam pelaksanaan salat, dia datang ke majelis, dia salat 2 rakaat, kemudian dia duduk di halaqahnya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, ya fulan qum fasalli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kamu balik lagi salat, tadi kamu tidak salat. Padahal tadi dia salat 2 rakaat. Maka dia balik lagi, salat 2 rakaat, duduk lagi. Kata Nabi, bangun, sekali lagi salat, kamu tadi tidak salat. Padahal dia salat 2 rakaat. 3 kali dia buat, 3 kali Nabi suruh lagi buat balik. Setelah kali yang ketiga, baru dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tak tahu cara selain daripada apa yang saya buat tadi. Diajarkan oleh Nabi, kalau kamu salat, angkatlah takbiratul ihram, bacalah surat Al-Fatihah, rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an, i'tidallah kamu hatta tatma'inna qa'iman, sujudlah kamu sehingga kamu tatma'inna sajidan. Jadi lelaki tadi salat 2 rakaat tak ada tumaknina, la pada rukuknya, wala i'tidalnya, wala sujudnya. Sebab apa? Tidak tahu kalau rukun daripada salat itu tumaknina. Ini orang beramal tanpa dengan ilmu. Jadi boleh jadi amalnya tidak sah karena tidak punya ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, merujuk kepada ilmu dan juga amal, sebagaimana saya katakan, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar supaya agama ini dinampak ke atas agama-agama yang lain. Yang maksudkan di sini adalah kebenarannya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbandingkan agama-agama lain yang didakwa benar oleh pengikutnya. Jadi bila menyebut tentang agama secara keyakinan, maka akan melihat agama itu ada banyak. Karena keyakinan masing-masing orang beragama berkeyakinan agamanya benar. Dari aspek keyakinan pengikut agama. Tetapi agama yang benar atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, berarti ada orang-orang lain tuh meyakini agama selain daripada Islam, masih dikatakan mereka beragama juga. Hanya perbezaannya, orang itu kalau beragama, dia merasa dituntut oleh agamanya, dan setiap agama itu yang diyakini kebenarannya oleh setiap orang, ya secara subjektif, seluruh agama itu banyak menepati kepada yang fitrah. Setiap agama yang diyakini pasti akan mengatakan bahwasanya jujur itu baik dan dusta itu tak baik. Amanah itu baik, khianah itu tak baik. Menolong orang itu baik, zalim pada orang tidak baik. Agama apapun juga. Yang problem adalah kalau orang tak punya agama. Orang yang tak beragama, neraca untuk merasa diawasi oleh agama yang mengatur dirinya itu tidak ada. Sehingga perbuatannya itu zalim pada orang, bunuh orang, menodai kehormatan orang. Dia tak merasa ianya bertentangan dengan agama sebab dia tak beragama. Sebab dia tidak beragama. Oleh sebab itu dikatakan yang beragama ini lebih baik daripada yang tidak beragama walaupun agamanya batil. Karena masih ada nilai-nilai agama yang masih
diyakini benar. Paling tidak orang beragama itu merasa bertuhan. Ya kan, orang kalau merasa bertuhan itu terlepas daripada Tuhannya itu siapa ya, tapi dia merasa diawasi oleh Tuhannya, ada kepercayaan dengan adanya Tuhan. So dia takut nak buat something walaupun seorang-seorang, dia takut berbuat salah sebab meyakini Tuhan melihat kepada dia. Berbeda dengan golongan orang-orang yang etis, yang tidak beragama. Maka dalam ayat ini diberitahukan bahwasanya Islam ini akan dinampak kebenarannya berbandingkan agama-agama yang lain, walaupun dilihat dan diyakini agama itu benar mengikut pengikutnya. Lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan risalah ilmu dan amal yang dibawa oleh beliau. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk khabar, pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya baginda Rasulullah adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberitahuan ini diberitahukan kepada kaum mukminin agar supaya tidak melihat kepada Rasulullah sebagai manusia biasa seperti mereka, tetapi manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah melihat kepada Rasulullah pada bahagian kerasulannya, bukan hanya kepada bahagian kepribadian secara zahir, kepribadiannya sebagai manusia, tapi pangkat dan gelaran yang ada pada beliau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, war Rasul ala qadril mursil. Kedudukan Rasul itu yang diutus bergantung siapa yang mengutus. Bila yang mengutus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, maka Nabi ini adalah membawa kabar, ilmu, pengetahuan daripada Tuhan yang maha mengetahui ke atas ciptaannya, termasuk manusia yang menjadi umat kepada Rasul tersebut. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam asyidda' 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih mengasihi sesama mereka. Setelah dijelaskan oleh Allah tentang Rasulullah itu siapa, maka diberitahukan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Siapa mereka? Tegas kepada orang kafir dan kasih mengasihi sesama mereka, yakni sesama orang-orang yang beriman. Hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam-macam golongan manusia dengan latar belakang yang berbeza. Ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Kristen, ada yang tak beragama, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala, ada yang munafik. Di antara sekian ramai mereka yang hidup di zaman Rasulullah pada ketika itu, yang disifatkan oleh Allah, orang-orang bersama dengan Rasulullah adalah tegas kepada orang kafir dan kasih mengasihi sama orang-orang yang beriman. Apa maksud tegas kepada orang kafir? Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa hal yang terjadi dan menimbulkan satu isu tentang stalking dan seumpamanya, dan bagaimana kita mengatasi atau kita memahami arti ketegasan kepada orang kafir. Adakah ketegasan itu kita marah-marah? Itu sahaja?
Adakah ketegasan itu kita menghukum sahaja kalau bersalah? Adakah ketegasan itu kita angkat senjata untuk menegakkan kebenaran terhadap mereka yang batil, atau bagaimana? Ketegasan di dalam ayat ini hendaklah difahami melalui cara Nabi mengaplikasikan ketegasan itu terhadap kaum kafir, non-muslim. Kita tidak dapat memahami arti Al-Quranul Karim tanpa kita merujuk kepada tindakan-tindakan Nabi Muhammad SAW untuk memahami maksud ayat. Bila Al-Quran ini adalah ayat bertulis, Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Sehingga kita untuk mengetahui makna ayat dan maksud ayat melalui perbuatannya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim, ketegasan ini difahami dengan perbuatannya Rasulullah. Gal baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum musyrikin yang hidup di zamannya. Baik itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang terang-terang kekufurannya, ada yang bersembunyi, yaitu golongan kaum munafikin. Sama-sama kafir. Macam mana Nabi menyikapi kepada mereka? Nabi tegas kepada mereka dalam pelbagai macam bentuk. Memahami ketegasan itu daripada berbagai perbuatan baginda Rasulullah. Ada kalanya ketegasan itu ditunjukkan oleh Nabi dengan memaafkan. Seperti berlaku kepada seorang bernama Ghawrath. Ketika Nabi sedang tidur, kemudian dia mengambil pedang Nabi Muhammad sendiri, lalu kemudian diletakkan pedang itu pada leher baginda Rasulullah. Ini kan sudah ingin membunuh kepada Nabi. Ini kan kafir-kafir harbi. Sudah meletakkan pedang untuk membunuh kepada Rasulullah. Hanya ingin memperli kepada Nabi. Katanya, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Muhammad, siapa yang boleh menghalang kamu daripada pedangku ini? Untuk nak tunjuk ego, arogan. Tinggal menghunus saja kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, Allah. Ghawrath yang sedang memegang pedang itu terjatuh, duduk, tak boleh bangkit. Hilang kekuatan yang ada pada Ghawrath. Diambil pedang itu balik oleh Nabi, lalu kemudian diletakkan di hadapannya Ghawrath. Sekarang siapa yang boleh menghalang kamu daripada pedangku ini? Katanya, tak ada siapa boleh tolong aku. Kun khaira akhir. Jadilah kamu orang yang baik ketika kamu berkuasa. Sahabat datang, diceritakan oleh Nabi apa yang terjadi lakukan oleh Ghawrath. Maka diberi maaf oleh Nabi SAW dengan berjanji untuk tidak memerangi Nabi SAW sekali lagi. Maka dia pun menerima dan dia dimaafkan dan dia pergi. Adakah ini Nabi lemah? Nabi tegas. Walaupun dalam bentuk memaafkan. Ini satu aspek. Aspek yang lain, Nabi menunjukkan ketegasan kepada seorang bernama Abdullah bin Abi Sarah yang memaki Nabi, yang dia murtad, yang dia banyak buat hal-hal yang tidak baik. Kata baginda Rasulullah masa Fathu Makkah, kalau kamu nampak Abdullah bin Abi Sarah bergantung di Ka'bah, bunuh dia. Walaupun bergantung di Ka'bah. Tegas dengan perintah untuk membunuh kepada seorang kepada seorang karena kejahatannya. Ghawrath berbuat jahat, Abdullah bin Abi Sarah berbuat jahat, hukumnya tegas namun berbeda. Yang satu dimaafkan, yang satu diperintahkan untuk dibunuh.
Jadi memahami ketegasan bukan hanya daripada sudut yang lemah-lemah saja, yang dianggap lembut-lembut saja. Tak, tindakan yang tegas itu pun juga dalam bentuk mengambil tindakan hukuman yang keras. Dalam bentuk kelompok, Nabi tegas kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dihalau satu grup oleh Nabi SAW, satu kampung, karena disebabkan mereka menodai kehormatan orang perempuan daripada kaum muslimat yang didedahkan auratnya pada ketika itu, dan berlakulah perlawanan seorang demi seorang antara laki muslim sahabat dengan orang Yahudi, berlaku pembunuhan. Walhasil singkat cerita, satu kabilah daripada kaum Yahudi ini dihalau oleh Nabi gara-gara menodai kehormatan seorang muslimah. Tegas. Pada masa yang sama kita dapati baginda Rasulullah dalam Fathu Makkah pada tahun ke-8. Kaum musyrikin ramai di Mekah waktu itu, yang mereka menjadi sebab Nabi diusir keluar daripada Mekah, yang mereka menjadi sebab kaum muslimin banyak yang terkorban dalam peperangan. Kejahatan yang terlalu banyak dilakukan oleh kaum musyrikin waktu itu. Masa Fathu Makkah, Nabi mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Aku maafkan kamu semua. Pada orang-orang Yahudi tegas, pada orang-orang musyrik pun juga tegas, bentuk ketegasan yang berbeza. Jadi tidak dilihat ketegasan pada kelembutan saja, tapi ketegasan juga dalam tindakan berbentuk hukuman. Yang membezakan pada keduanya adalah situasi. Yang mana perlu disikapi dengan tegas dalam bentuk dimaafkan, yang mana perlu diambil tindakan tegas dengan bentuk hukuman. Jadi tidak boleh dilihat tegas itu hanya maaf saja. Kalau tidak nanti tak apalah, ini kan orang kasih ini kan agama suka kasih maaf, kita tampar saja, nanti kita minta maaf. Akhirnya jadi mainan. Situasi, asbab, keadaan yang menentukan bentuk tegas bagaimana untuk dilakukan kepada orang-orang yang menodai kehormatan Islam. Kaum munafikin yang hidup di kota Madinah waktu itu berpura-pura menampakkan Islam. Nabi SAW menerima dari segi hukum zahir saja. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala orang ini, yani Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin. Kata Nabi, jangan, nanti orang kata Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Tetapi ketika kaum munafikin membangun masjid, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon Tuhan datang untuk merasmikan masjid saya. Kaum munafikin ingin bangun masjid. Saudara sudah bangun, katanya minta Nabi datang merasmikan, sholat di situ. Kata Nabi, baik, nanti balik daripada peperangan Tabuk, saya singgah. Balik on the way dalam perjalanan daripada peperangan Tabuk menuju ke Quba, tempatnya masjid Dhirar yang dibangun oleh kaum munafikin, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang Nabi untuk sholat di dalamnya. Sebabnya di dalamnya ada kekufuran, memecah belah kepada kaum muslimin, dan menjadi tempat spy. Masjid dibangun untuk kufur, memecah belah umat Islam, dan juga menjadi tempat untuk spy. La taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya. Dihancurkan oleh Nabi SAW dengan kayu-kayunya sekali dibakar oleh baginda Rasulullah. Tegas, walaupun dibiarkan hidup di tengah-tengah kaum muslimin juga. Jadi dalam hal ini ketegasan tidak hanya dilihat kepada kekerasan,
tindakan hukum dengan meninggalkan sifat maaf. Tidak juga ketegasan itu hanya dibatasi dengan maaf tanpa kita mengambil tindakan hukum yang lebih serius. Sekali lagi, yang akan lebih layak untuk diambil tindakan tegas, baik dalam bentuk memaafkan atau hukuman, adalah keadaan dan situasi. Bila situasinya itu situasi hukuman, maka diambil hukuman setegas-tegasnya. Karena hukuman pada hakikatnya itu menghalang orang lain untuk berbuat perbuatan yang sama. Hukum itu kalau dalam Islam, hukum tindakan yang hukum sebat ke dan lain sebagainya, itu bukan hanya menjadikan orang yang bersalah itu bertaubat daripada perbuatan salahnya, tetapi untuk menjadi peringatan kepada yang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Kalau tidak, kena hukum yang sama. Ya, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bila kaum muslimin sekarang marah kan pasal apa namanya, pasal itu stalking kan, ada stalking itu ada tulisan Allah apa namanya di bahagian bawah itu. Ya memang sewajarnya memang kena marah. Macam mana nama Allah Subhanahu wa taala ada di bawah dengan kaki. Sementara nama Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Kalau ada di bawah kita angkat, kalau ada dalam kertas kotor, kertas kita bersihkan. Sampai itu ada tempat khusus apa namanya untuk membakar apa itu kertas-kertas yang mulia istilahnya, karena tulisan Qur'annya, kawalah hadisnya, supaya tak terbuang sembarang tempat, karena kalau terbuang begitu tidak menghargai apa namanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wakil baginda Rasulullah kalau nak masuk apa namanya bilik air, cincinnya itu dibuka karena tertulis Muhammad Rasulullah, karena tak mahu membawa nama Allah di tempat yang seperti itu. Ini penghormatan kepada nama. Bukan masalah cincinnya hanya daripada perak, tapi karena nama yang ada di dalam tuh. Jadi nama itu adalah sangat mulia. Oleh sebab itu, dimuliakanlah dalam kita menulisnya, tempatnya, dan juga peletakannya. Jangan sampai letakkan mushaf pada rak buku yang selari dengan kita punya kaki. Rak Quran itu kalau boleh tinggi, supaya tidak serata surau ke masjid ke. Jangan sampai kita sholat dalam saf, kaki kita selari dengan mushaf contohnya. Letakkan di atas tinggi apa namanya rak itu untuk menghormati kepada Al-Quran Al-Karim. Yang terpenting sekali, menghormati Al-Quran, menghormati nama Allah, menghormati nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain tulisannya dihormati, makna yang ada pada tulisan itu juga dihormati. Maknanya pada tulisan Allah adalah Tuhan, kedudukan Allah yang Maha Agung. Nama Rasul adalah nama yang agung. Biarlah namanya yang agung ini di hati, perintah dan larangannya di hati, untuk apa yang disuruh juga diamalkan, dilakukan, itu bahagian menghormati juga kepada nama Allah dan juga nama Rasulnya. Jangan sampai nama Allah dan Rasulnya namanya saja dimuliakan, tapi semua perintah dan larangannya kita tidak lakukan. Sebagai seorang muslim kena menghormati zahir dan batinnya. Tulisannya itu dihormati, maknanya juga dihormati dengan patuh dan taat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir dan kasih mengasihi sesama mereka. Jangan hanya tegas kepada orang kafir, tapi sesama kita saling cakar-mencakar. Yang bersama dengan Nabi tegas kepada orang kafir dengan makna yang saya jelaskan tadi. Antara kita sesama kita ruhama. Apa itu ruhama? Kasih mengasihi. Macam mana kasih mengasihi? Yakni kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul a'dha'i bis-sahri wal humma."
Perumpamaan orang-orang yang beriman ini pada kasih sayang satu dengan yang lain umpama satu jasad. Kalau satu anggota sakit, seluruh badan pun akan menjadi sakit. Yakni musibah, kesusahan yang menimpa salah seorang daripada kita, kita pun juga merasakan sakit dan juga susahnya. Bukan justru saling susah menyusahkan antara orang-orang yang beriman. Kan against daripada apa yang disebutkan oleh Allah, orang beriman saling kasih mengasihi. Kalau kasih mengasihi tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain, tidak boleh cakar mencakar, tidak boleh jatuh menjatuhkan. Jadi tidak hanya disikapi tegas kepada orang kafir, tapi juga sikap kepada sesama kaum muslimin, kasih mengasihi, tidak buka aib orang Islam, tidak zalim pada orang Islam, tidak menjatuhkan orang Islam. Bahkan saling bersaudara. Tarahum ruka'an sujjadan, kamu akan tengok mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW, ruka'an, selalu rukuk, sujjadan, selalu sujud, maksudnya selalu sentiasa berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membezakan golongan kaum munafikin bersama dengan Rasulullah, tapi tidak tegas kepada orang kafir, tidak mengasihi kepada orang Islam, tidak solat pun juga dengan solat yang benar. Jadi kebersamaan dengan Rasulullah disifatkan dengan beberapa sifat. Tegas kepada orang kafir, kasih mengasihi sesama orang Islam, dan juga hubungan dengan Allah pun baik. Bukan hanya dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruka'an sujjadan, yakni sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam ibadah itu mereka hanya menginginkan anugerah dari Allah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka itu terkesan pada wajah mereka, kesan daripada sujud mereka. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang dia banyak beribadah di waktu malam akan nampak kesan ibadahnya pada wajahnya di waktu siang. Orang yang dia banyak beribadah kepada Allah di waktu malam akan nampak kesan ibadahnya pada wajahnya di waktu siang. Maksudnya wajahnya itu bercahaya, bukan ada lampu, tidak, tapi nur yang diberikan oleh Allah pada wajah. Kesan daripada ibadah itu memikat, menyenangkan orang yang melihatnya, sehingga kesan ibadah itu dilihat pada perbuatannya dan juga terlihat pada perawakannya. Subhanallah, ini ibadah ada kesan pada akhlak, ini ibadah juga membawa kesan kepada wajah. Bukan karena handsome, bukan karena putih, bukan karena rambutnya apapun bentuknya. Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam, tapi dia nampak pada kesan ibadahnya pada wajahnya, sehingga orang tengok kepada Bilal lain. Faham dong? Gal simahum fi wujuhim min athari sujud. Gal Sayyidina Ali, barang siapa yang banyak ibadah di waktu malam akan nampak kesan ibadah itu pada wajahnya di waktu siang. Naam, utlubul ma'rufa inda hisanil wujuh. Mintalah kamu bantuan dan pertolongan kepada orang yang wajahnya itu baik. Wajah itu nampak baik, kesan daripada ibadah yang baik. Naam. Wa simahum fi wujuh min athari sujud. Simahum yakni akhlak mereka. Jadi gabungan dua hal juga, akhlak dan juga wajah, kesan daripada ibadah. Ibadah itu membawa kesan kepada perbuatan akhlak dan juga kepada wajah yang baik. Min athari sujud, kesan daripada sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Demikian perumpamaan mereka dalam kitab Taurah, wa mathaluhum fil Injil, dan juga Injil. Yani sifat-sifat yang disebutkan tadi disebutkan dan diceritakan oleh Allah dalam Taurat dan Injil tentang Rasulullah dan juga tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perumpamaan mereka itu kazar'in akhraja syat'ahu, umpama pokok yang melahirkan anak-anaknya, fa'azarahu, sehingga anak-anak pada pokok itu menguat dengan induknya, fastaghlaba, sehingga satu dengan yang lain rapat dan makin kuat, fastawa ala suqih, dan ia adalah dasarnya ke dalam batangnya pokok itu adalah tegar. Ya, ini menggambarkan bagaimana para sahabat atau orang-orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
mempunyai sifat kebersamaan, kekuatan dan juga manfaat kepada orang lain. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumul kuffar. Orang kalau tengok kepada pokok-pokok itu akan menarik perhatian. Tujuannya adalah perumpamaan itu karena kekuatan yang ada pada orang-orang beriman yang bersama dengan Rasulullah untuk menjadikan ghaidh, untuk menyebabkan orang-orang kafir marah, karena orang-orang kafir menginginkan umat Islam ini berpecah, umat Islam ini bergaduh, umat Islam bercakar satu dengan yang lain. Itu diinginkan. Tidak mau umat Islam bersatu, berdamai, kuat satu dengan yang lain. Walihada pesanan Rasulullah dalam Hajjatul Wada, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu jangan kembali setelah aku macam orang kafir, saling berperang satu dengan yang lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang berlaku kepada umat Islam sekarang amat disesali, satu dengan yang lain saling bercakar. Satu dengan yang lain saling bermusuh. Kadang-kadang permusuhan sesama orang Islam lebih daripada permusuhan dengan musuh-musuh yang lain. Faham dom? Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan umat Islam ini di bawah payung iman, di bawah payung syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lebih mudah untuk bersatu. Agamanya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu. Permasalahan yang ada pada umat Islam adalah masalah nufus, masalah nafsu, masalah persaingan, masalah ambisi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh berupa pengampunan dan pahala yang besar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam iman dan dibimbing dengan hidayah untuk beramal dengan amal yang saleh, untuk mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa bimbing kita dengan amal-amal yang saleh, sehingga amal yang saleh itu terlihat kesannya pada akhlak dan adab kita, dan juga ternampak pada wajah kita kesan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.